Italia bukan hanya terkenal karena pizzanya yang lezat atau keindahan arsitektur Romawi kuno. Negara ini satu-satunya di dunia yang menjadi rumah bagi dua negara berdaulat, dan di mana ekspresi melalui gerakan tangan sudah seperti bahasa resmi kedua. Dari aturan senyum di Milan, pantai-pantai dengan larangan aneh, hingga kehidupan perlahan di desa-desa tua, Italia benar-benar penuh kejutan. Yuk, kita telusuri 15 fakta unik dan luar biasa yang membuat Italia menjadi negara paling ajaib di Eropa. Nomor 15. Satu negara, tiga negara di dalamnya. Kalau Paris dikenal sebagai kota cahaya, maka Italia bisa disebut sebagai pusat pesona penuh misteri. Italia bukan hanya rumah bagi seni dan sejarah, tapi juga menjadi satu-satunya negara di dunia yang memiliki dua negara berdaulat di dalam wilayahnya sendiri, Vatikan dan San Marino. Vatikan adalah negara terkecil di dunia dan pusat keagamaan Katolik, terkenal dengan Basilika Santo Petrus dan Kapel Sistina. Yang menarik, para penjaganya mengenakan seragam bergaya Renaissance, yang konon dirancang oleh Michelangelo, bukan untuk cosplay, melainkan sebagai tradisi hidup. Lalu ada San Marino, negara mungil di puncak Gunung Titano yang telah berdiri sejak lebih dari 1.700 tahun lalu. Meski tidak banyak dikenal, San Marino memiliki sistem pemerintahan independen, mata uang sendiri di masa lalu, dan bahkan paspor langka yang menjadi koleksi eksklusif. Penduduknya tak butuh paspor untuk masuk ke Italia, tetapi wisatawan bisa mendapatkan cap unik sebagai kenang-kenangan. Nomor 14. Pantai paling berpribadi dan penuh aturan aneh. Italia memiliki pantai-pantai yang bukan hanya cantik, tapi juga punya karakter dan aturan tersendiri. Di La Pelosa, pantai bak surga dengan air sejernih kristal, ada aturan wajib meletakkan handuk sebelum duduk, agar tidak membawa pulang pasir berharga. Jika nekat membawa pulang pasir, bisa kena denda hingga 500 euro. Karena di sini, setiap butiran pasir dianggap emas. Lain cerita di Pulau Budali, rumah bagi pantai berwarna merah muda, terbentuk dari mikrokoral yang terhanyut selama ratusan tahun. Pemerintah Italia melarang pengunjung menjejakkan kaki di pasirnya, hanya boleh melihat dari perahu. Selama 30 tahun pulau ini bahkan hanya dihuni oleh satu orang, Mauro Morandi, yang hidup menyendiri layaknya Robinson Crusoe modern. Atau coba jelajahi pantai Guavano yang tersembunyi di Cinque Terre. Untuk mencapainya, kamu harus berjalan melalui terowongan tua yang sunyi dan menyeramkan. Tapi setelah sampai, suasana eksotis akan membayar semua rasa takut. Nomor 13. Ratu Kampung Italia, La Regina del Quartiere. Di setiap lingkungan di Italia, selalu ada sosok wanita yang dijuluki La Regina del Quartiere, sang ratu lingkungan. Ia biasanya tampil penuh gaya, gaun bermotif bunga, lipstik merah menyala, dan rambut disasak sempurna meski hanya keluar beli tomat. Ini bukan sekedar soal penampilan. Dalam budaya Italia, ini disebut la bella figura, seni membawa diri dengan elegan dan percaya diri. Wanita Italia tidak hanya bicara dengan kata-kata, mereka berbicara dengan tubuh. Gerakan tangan dramatis, mata yang ekspresif, hingga anggukan kepala yang penuh makna. Seni hidup dan mencinta bagi mereka adalah sebuah pertunjukan sehari-hari. Nomor 12. Vespa, lebih dari sekedar skuter. Di Italia, Vespa bukan cuma alat transportasi. Ini adalah ikon budaya. Diciptakan pada tahun 1946 oleh Piaggio untuk menyederhanakan mobilitas pasca perang, Vespa dengan cepat menjadi simbol kebebasan dan gaya hidup Italia. Hingga kini, suara klasik mesin Vespa masih bisa terdengar di jalan-jalan Roma atau Florence. Bahkan, di beberapa kota seperti San Gimignano, ada festival tahunan di mana ratusan Vespa antik berkumpul dalam parade nostalgia yang menghidupkan masa lalu. Dan ya, di Italia Selatan, pasangan pengantin baru kadang memilih Vespa sebagai kendaraan pernikahan, menggantikan mobil mewah, melintasi kota dengan pita putih melambai tertiup angin. Nomor 11. Italia akan bayar Anda untuk tinggal di sana.
Percaya atau tidak, beberapa kota kecil di Italia Selatan seperti Molise dan Calabria akan membayar hingga $30.000 untuk siapapun, termasuk warga asing, yang mau pindah dan membuka bisnis kecil di sana. Syaratnya sederhana, kamu harus memulai usaha lokal, seperti toko buku antik, bengkel kecil, atau kafe pasta rumahan. Ini adalah bagian dari program revitalisasi untuk menghidupkan kembali desa yang mulai kosong. Bahkan, banyak kota menyediakan rumah dengan sewa rendah, lengkap dengan taman kecil dan pemandangan menakjubkan seperti lukisan hidup. Dan jangan khawatir, kamu tak perlu jadi orang Italia. Siapapun bisa mendaftar asal siap hidup dengan ritme yang lebih pelan dan komunitas yang hangat, serta mungkin lasagna gratis. Nomor 10. Milan, kota dengan undang-undang wajib senyum. Pada abad ke-19, Milan pernah memiliki aturan yang mewajibkan orang untuk tersenyum di depan umum, kecuali di rumah sakit atau pemakaman. Meskipun hukum ini kini tidak lagi berlaku resmi, semangatnya masih hidup dalam budaya lokal. Di Milan, senyum dianggap sebagai bentuk keramahan dan keanggunan sosial. Di pasar, stasiun, atau bahkan saat bertemu petugas polisi, senyum kecil bisa membuka percakapan. Ini membuat Milan, yang dikenal dengan dunia mode dan desainnya, punya sisi manusiawi yang hangat dan inklusif. Nomor 9. Satu-satunya kota tanpa jalan di dunia. Venesia adalah kota yang sepenuhnya unik. Tak ada satupun jalan raya atau mobil di sini. Sebagai gantinya, kota ini dibangun di atas air dengan lebih dari 150 kanal dan 400 jembatan yang menghubungkan jalur-jalur kecil antar pulau. Transportasi utama di sini adalah kapal, taksi air, ambulans air, bahkan bus air. Dan tentu saja, gondola, kapal kayu ikonik yang dikayu dengan elegan oleh gondolier profesional. Penduduk lokal menyukai ketenangan tanpa mobil, udara bersih, suara riak air, dan kehidupan tanpa klakson menciptakan suasana yang benar-benar berbeda dari kota modern lainnya. Nomor 8. Ritual kopi 45 detik. Di Italia, minum kopi, terutama espresso, adalah ritual cepat dan penuh makna. Jangan coba-coba pesan cappuccino setelah jam 11 pagi, karena itu dianggap kesalahan budaya. Biasanya, orang Italia akan mampir ke bar, berdiri di meja, menenggak secangkir kopi dalam waktu kurang dari 1 menit, dan melanjutkan hari. Tidak ada konsep coffee to go di sini. Kopi bukan hanya tentang kafein, tapi momen hening yang menyatukan hati dan rasa. Di kota seperti Trieste, bahkan ada kamus kopi khusus. Mereka menyebut espresso dengan istilah nero, macchiato sebagai capo, dan gocciato untuk espresso dengan sedikit susu. Dan yang paling menyentuh, banyak orang meninggalkan cafe sospeso, secangkir kopi prabayar untuk siapapun yang membutuhkan, tanpa perlu bertanya siapa pemberinya. Nomor 7. Orang Italia dan kecintaan mereka yang tak terduga terhadap taplak meja. Di banyak budaya, taplak meja hanyalah pelengkap dekorasi makan malam. Tapi di Italia, sehelai kain di atas meja bisa mengubah seluruh suasana. Bagi masyarakat Italia, taplak meja bukan hanya alas makan. Ia adalah simbol emosi dan nuansa yang ingin disampaikan dalam setiap perjamuan. Ada taplak khusus untuk makan siang hari biasa, lain lagi untuk tamu tak diundang. Natal, sudah pasti punya taplak dengan motif khas yang diwariskan turun-temurun. Bahkan, ada yang punya taplak hanya untuk malam Jumat dengan warna hijau zaitun. Di kawasan seperti Puglia dan Umbria, banyak ibu-ibu yang mewariskan set taplak meja antik dari generasi ke generasi. Setiap helainya penuh dengan kenangan makan malam, pertengkaran keluarga, tawa hangat, dan air mata masa lalu. Di kota kecil Modica, bahkan ada festival tahunan bernama Tavola d'Arte, di mana warga bersaing bukan hanya dalam desain, tapi dalam cerita yang melekat pada kain mereka. Beberapa toko tekstil tua di Italia masih memproduksi taplak meja dengan linen asli buatan tangan. Salah satunya disebut Gioia Inaspettata, yang artinya kebahagiaan tak terduga. Hanya di Italia, kain meja bisa terasa seperti pakaian haute couture untuk meja makan. Nomor 6.
Kehidupan malam yang magis dan rahasia di Trastevere, Roma. Semua orang tahu bahwa Trastevere di Roma adalah tempat untuk merasakan kehidupan malam Italia yang otentik. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa di balik lampu kota dan aroma anggur merah, tersembunyi sisi Trastevere yang nyaris mistis. Alih-alih bar mewah dan klub penuh lampu sorot, di sini orang-orang masih duduk di tangga atau berdiri di gang kecil, berbagi sebotol wine dan berbincang hingga fajar. Lilin kecil di depan rumah-rumah tua masih dinyalakan, menciptakan nuansa seperti masa lalu yang hidup kembali. Ada restoran rahasia yang hanya buka tengah malam, menyajikan hidangan kuno berdasarkan resep dari buku masakan Romawi kuno, seperti De Re Coquinaria karya Apicius. Dan jika Anda cukup beruntung, Anda bisa bergabung dengan tur malam pribadi ke Pantheon atau menikmati jazz akustik di sudut Piazza Navona. Di pagi harinya, jangan heran jika Anda melihat wanita Italia berjalan anggun di Via del Corso, secangkir espresso di tangan, rok berayun diterpa angin, dan tawa riang mewarnai udara. Bar ikonik seperti Bar del Fico atau Jerry Thomas Speakeasy bukan sekadar tempat minum, tapi juga pusat pertemuan bagi seniman, penulis, dan pemikir kota. Nomor 5. Cara terbaik menjelajah Italia, bukan sekedar tujuan, tapi sebuah pengalaman. Bagi banyak orang, perjalanan adalah tentang mencentang destinasi dari daftar. Tapi di Italia, perjalanan adalah seni. Setiap belokan dan kota kecil menyimpan cerita yang layak dinikmati perlahan. Mulailah di Cinque Terre, 5 desa berwarna pastel di tepi laut yang seperti dilukis langsung dari dongeng. Lanjutkan ke Porto Venere, permata tersembunyi dengan gua-gua laut yang menanti untuk dijelajahi. Sewa sepeda dan kayu hingga ke La Spezia, di mana makanan laut segar disajikan langsung dari jalan nelayan, dan harganya tidak akan menguras kantong. Dari sana, kunjungi Pisa, bukan hanya untuk berfoto di menara miring, tapi juga untuk melihat Piazza dei Miracoli, katedral tua, dan museum seni religius. Jangan lewatkan Orto Botanico, taman botani yang sudah berdiri sejak 1544, salah satu yang tertua di Eropa. Di Roma, Air Mancun Trevi bukan hanya tempat melempar koin. Jalan kaki 10 menit membawamu ke Spanish Steps, terkenal dalam film Roman Holiday. Dari sana, susuri Via del Corso, pusat belanja dengan gaya klasik, sebelum menutup hari dengan espresso di kafe kecil tersembunyi. Tentu saja, tak ada yang bisa menggantikan pengalaman berada di Colosseum, tempat para gladiator beraksi. Hanya beberapa langkah dari Palatine Hill dan Forum Romawi, di mana setiap batu memiliki cerita kekaisaran. Nomor 4. Bahasa tubuh Italia, saat tangan bicara, lebih banyak dari kata-kata. Di Italia, komunikasi adalah pertunjukan. Anda belum benar-benar menyaksikan dialog khas Italia sampai Anda melihat 2 orang Italia berdiskusi dengan tangan melambai, bahu naik turun, dan kaki ikut menari di tempat. Setiap gerakan tangan punya makna. Menyentuh jari-jari menjadi satu dan menggoyangkannya ke atas artinya, apa-apaan ini? Mengibaskan tangan ke bawah, itu artinya, tenanglah. Faktanya, pernah ada kamus resmi gestur Italia yang mendokumentasikan lebih dari 250 isyarat tangan. Di kota Napoli, anak-anak bahkan diajarkan bagaimana berbicara dengan tangan sebagai bagian dari kurikulum budaya. Setiap wilayah punya gaya sendiri. Orang Roma seperti dirijen simfoni saat berbicara, sementara orang Sisilia bisa menggigit jari mereka sendiri seperti penari dramatis. Bagi orang luar, ini mungkin terlihat berlebihan, tapi bagi orang Italia, ini adalah cara alami mengekspresikan rasa dan jiwa. Nomor 3. Festival gila dan tradisi yang sulit dipercaya. Kalau Italia adalah sebuah opera, maka festivalnya adalah babak yang paling spektakuler. Contohnya, Karnaval Venezia, di mana topeng bukan sekedar hiasan, tapi lambang kebebasan sosial. Setiap Februari, kota berubah menjadi panggung abad pertengahan. Maskar dulunya digunakan untuk menyamarkan identitas, memungkinkan bangsawan dan rakyat biasa berinteraksi tanpa batasan kelas. Banyak pesta dansa digelar secara rahasia, dan identitas para tamu tak akan diketahui sampai matahari terbit. Lalu ada kota Ivrea, tempat pertempuran buah jeruk terbesar di dunia.
Warga setempat mengenang pemberontakan rakyat dengan melempar buah ke wajah satu sama lain. Tak mau ikut perang? Pakai topi merah. Itu artinya kamu penonton damai. Dan jangan lupakan Palio di Siena. Perlombaan kuda legendaris di Piazza del Campo ini sangat unik karena kuda bisa menang meski tanpa penunggang. Setiap distrik kota memiliki bendera, tim sorak, dan bahkan museum rahasia yang hanya dibuka saat festival berlangsung. Nomor 2. Hidup seperti orang Italia dengan anggaran tak terduga murahnya. Pernah bermimpi hidup di Eropa dengan gaya hidup klasik, kopi pagi di balkon, makan malam di bawah pohon zaitun, dan sore yang tenang? Di Italia, mimpi itu bukan hanya mungkin. Biaya hidupnya jauh lebih rendah dari yang kamu kira. Di kota-kota kecil seperti Bari, Lecce, atau Bologna, kamu bisa menyewa apartemen satu kamar di pusat kota mulai dari $700 sampai $950 per bulan. Tagihan listrik, air, dan pemanas rata-rata hanya $130 sampai $180 dan internet cepat sekitar $30 sampai $35. Belanja makanan untuk satu bulan bisa hanya $300 sampai $400 jika kamu suka memasak sendiri. Makan di luar pun murah, hanya $12 sampai $15 untuk makan siang lengkap. Transportasi umum sangat efisien. Tiket bulanan untuk bis atau tram hanya sekitar $40 sampai $50. Keanggotaan gym hanya sekitar $35 sampai $50 per bulan. Dan kunjungan ke dokter gigi swasta dimulai dari $50, lebih dari 60% lebih murah dibandingkan dengan AS. Kesimpulannya apa? Kamu bisa hidup nyaman di Italia dengan anggaran sekitar $1.300 sampai $1.600 per bulan tergantung gaya hidup. Dan bagian terbaiknya, pemerintah Italia bahkan menawarkan insentif uang hingga 70% dari biaya hidup bagi orang asing yang pindah dan berkontribusi ke ekonomi lokal. 1. Negara dengan 2 negara berdaulat di dalamnya. Italia, negeri 3 dunia. Bayangkan kamu sedang berdiri di satu negara, tapi dalam satu hari, kamu bisa melintasi 2 negara merdeka lainnya tanpa naik pesawat, tanpa visa, dan tanpa meninggalkan daratan utama Eropa. Hanya ada satu tempat di dunia di mana ini mungkin, Italia. Italia adalah satu-satunya negara di planet ini yang memiliki 2 negara berdaulat di dalam wilayahnya sendiri, Vatikan dan San Marino. Fakta berikut. Vatikan, negara terkecil di dunia dengan kekuasaan spiritual terbesar. Pertama, kita bicara tentang Kota Vatikan, negara merdeka terkecil di bumi. Hanya sekitar 44 hektar, tapi kekuasaannya mencakup lebih dari 1 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Dibatasi oleh tembok tinggi dan sejarah ribuan tahun, Vatikan bukan hanya tempat tinggal paus, tapi juga rumah bagi Basilika Santo Petrus, Kapel Sistina dengan langit-langit karya Michelangelo, dan arsip rahasia Vatikan yang misterius. Menariknya, pengawalnya, Swiss Guard, memakai seragam Renaissance yang didesain terinspirasi oleh lukisan Michelangelo sendiri. Banyak orang berpikir itu hanya cosplay, tapi tidak. Ini adalah penjagaan resmi sebuah negara dengan pelatihan militer yang nyata dalam balutan warna-warna zaman Renaissance. Vatikan mencetak mata uang sendiri, euro, versi Vatikan. Memiliki paspor sendiri, sistem pos sendiri, bahkan frekuensi radio sendiri. Dan ya, Vatikan memiliki ATM dengan pilihan bahasa Latin. San Marino, Republik Gunung yang bertahan 1.700 tahun. Sekitar 250 km ke arah utara dari Roma, di atas Gunung Titano, berdiri negara merdeka lain yang bahkan lebih tua dari Vatikan, San Marino. Didirikan pada tahun 301 Masehi, San Marino dikenal sebagai republik tertua di dunia yang masih ada hingga sekarang. Negara kecil ini dikelilingi sepenuhnya oleh wilayah Italia, namun memiliki pemerintahan, konstitusi, dan bahkan 2 kepala negara yang berganti setiap 6 bulan. Sistem yang tidak ditemukan di negara lain manapun. San Marino bahkan mencetak mata uang koleksi sendiri. Paspornya menjadi barang langka yang dikoleksi kolektor dan memiliki museum yang dipenuhi sejarah perlawanan dan kemerdekaan. Fakta menarik, warga San Marino tidak memerlukan paspor untuk masuk ke Italia,
tetapi turis bisa mendapatkan stempel San Marino yang langka di paspor mereka, sebagai kenang-kenangan eksklusif. 3 negara, 1 petang. Perjalanan yang tak bisa dilakukan di tempat lain. Bayangkan ini, pagi hari kamu sarapan croissant dan cappuccino di Roma, lalu mengunjungi Paus di Vatikan sebelum siang. Sore harinya kamu melanjutkan perjalanan ke utara, dan menjelang matahari terbenam, kamu sudah berdiri di atas benteng kuno San Marino, memandang ke arah Laut Adriatik dari ketinggian. Di tempat lain, perjalanan 3 negara akan melibatkan antre imigrasi, pesawat, dan stempel visa. Tapi di Italia, kamu bisa melakukannya dalam 1 hari dengan kereta, mobil, atau bahkan sepeda motor. Dan itulah mengapa Italia bukan sekadar negara. Ia adalah simpul sejarah, agama, politik, dan keindahan geografis. Negeri yang tidak hanya mengundangmu untuk berkunjung, tetapi juga mengajarkanmu bahwa batas negara tidak selalu berarti batas budaya. Jadi siapkah untuk menjelajahi 3 dunia dalam 1 negeri? Silahkan berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa.